UMKM menjadi salah satu pondasi perekonomian di Kabupaten Bantul. Beragam produk UMKM bahkan sudah merambah ke berbagai sektor. Nah, apa saja produk UMKM di Kabupaten Bantul? Mari kita datangi sebagian pelaku UMKM. Selama ini kersen hanya dimanfaatkan buahnya saja. Tapi tahukah Anda, daun kersen bisa diolah menjadi camilan renyah? Anda tak percaya? Mari ikuti saya. Menjelajahi sudut-sudut di Kabupaten Bantul, hampir di setiap desa terdapat pelaku UMKM yang menekuni usaha berbasis rumahan. Dan salah satunya berada di Dusun Pager Gunung, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan. Adalah Hussein Nurwijaya, pelaku UMKM yang menekuni aneka keripik berbahan daun dan sayuran. Ada sayur bayam, daun kemangi, pare, hingga daun kelor. Tapi ada satu bahan yang bagi kebanyakan orang barangkali tak pernah dipandang memiliki nilai ekonomis, yakni daun kersen, atau bagi kebanyakan orang menyebutnya dengan istilah talok. Permisi. Iya, silahkan. Ini nih daun kersen. Bener nih Mas, daun kersen bisa diolah jadi camilan. Iya bener Mbak. Ini buktinya, silahkan. Saya coba ya Mas. Renyah ya Mas? Iya, Berapa lama Mas gorengnya? kurang lebih 15 menit Mbak. 15 menit. Bagi Hussein, mencari bahan bukanlah perkara sulit. Tanpa harus membeli, Hussein dengan mudah bisa menemukan pohon-pohon kersen di pekarangan sekitar rumahnya. Bahkan ketersediaan bahan baku yang mudah ditemui ini membuat Hussein bisa memetik sebanyak yang ia mau. Hanya saja, untuk bahan baku olahan usahanya, ia hanya memilih daun-daun yang masih muda. Pemilihan bahan baku daun muda ini demi menghasilkan camilan dengan teksturnya dan gurih. Saya memilih daun kersen karena pada awalnya itu banyak di sekitaran saya itu bertumbuh pohon kersen, sehingga saya memiliki inisiatif, saya searching di internet dan akhirnya saya menemukan jawaban yang ternyata itu di luar dugaan saya, bahwasanya daun kersen itu bisa dikonsumsi. Dalam proses pembuatannya, daun kersen yang sudah dipotong hingga pangkal daun dicuci bersih dengan air mengalir agar terjaga kebersihannya dan kualitasnya. Dan sembari menunggu daun-daun kersen ini kering, bumbu sebagai penambah cita rasa dipersiapkan. Tak jauh berbeda dengan bahan pembuat keripik pada umumnya. Hussein yang dibantu sejumlah kerabatnya menggunakan ragam bumbu seperti bawang, tumbar, hingga kemiri. Ada pula telur ayam demi mendapatkan cita rasa renyah dalam adonan tepung pembalurnya. Bagi Hussein, awal merintis usaha camilan keripik tak pernah berpikir akan menggunakan daun kersen sebagai salah satu bahan bakunya. Bahkan ketika pertama kali ide itu ia lontarkan, tak sedikit yang memandang sinis dan ragu daun kersen bisa dikonsumsi. Tak patah semangat, pemuda 29 tahun ini mencari referensi di Balai POM demi mendapat kepastian terkait keamanan konsumsi daun kersen. Bahkan ia mendapat informasi daun kersen bisa digunakan sebagai pencegah diabetes juga anti kanker. Dari sinilah ia yakin daun kersen aman dikonsumsi dan usaha pembuatan keripik daun kersen pun ia mulai. Pada saat itu belum yakin saya karena pada saat itu ketika saya uji coba dengan masyarakat di sekitar saya saja, banyak masyarakat yang menganggap itu adalah hal yang konyol, bahwasanya daun kersen itu aman. Maka dari itu saya mencari jawaban di BPOM. Jauh sebelum mengolah daun kersen, Hussein sebatas memanfaatkan sayuran bayam, kemangi, pare, dan daun kelor.
Atas dasar itulah, ia menyematkan nama Vegetadik atau Vegetarian Edict pada produk-produknya. Hussein melihat ada peluang ekonomi di tengah minimnya konsumsi olahan sayur di masyarakat. Melalui produk keripik, ia berharap ada alternatif olahan sayur yang bisa disuka banyak kalangan. Terbukti, jenis olahan keripik sayur bisa menggait konsumen dan pangsa pasar pun terbuka luas. Celah bisnis inilah yang dibidik Hussein dengan terus berinovasi dengan ragam sayuran. Hingga akhirnya daun kersen pun ia manfaatkan sebagai salah satu bahan baku dalam bisnis yang ia tekuni. Kami merupakan bagian dari pemerintah, telah melakukan berbagai macam pelatihan, memfasilitasi para pelaku usaha mengenai perizinan, mengenai pemasaran atau promosi, dan pendampingan agar pelaku usaha tumbuh kembang di Kabupaten Bantul. Adanya daya juang para pelaku UMKM membuat pemerintah Kabupaten Bantul tak mau menutup mata. Melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, beragam upaya dilakukan demi memotivasi dan mendukung perkembangan UMKM. Fasilitasi program dari pendampingan, pelatihan, hingga membuka peluang pasar dengan menyertakan dalam berbagai pameran adalah kiat yang terus dilakukan. Upaya ini dilakukan agar UMKM di Kabupaten Bantul terus tumbuh dan berkembang dan mampu bersaing di pasar global. Yang membuat saya tertarik untuk membuat camilan dari sayuran, yaitu saya ingin membawa inovasi baru di kalangan masyarakat untuk membuat mereka makan sayur setiap harinya. Ide dan inovasi menjadi hal penting dalam merintis dan mengembangkan dunia usaha. Seperti juga Hussein Nurwijaya, ide dan inovasi yang ia kembangkan kini berbuah manis. Ia mengaku keripik daun kersen cukup laku di pasaran. Bahkan dari sekian produk yang ia produksi, keripik daun kersen saat ini justru menduduki peringkat paling tinggi dari sisi permintaan. Memanfaatkan sejumlah toko online hingga media sosial dan sistem pemasaran reseller, keripik daun kersen mampu mendatangkan omset 5 juta per bulan. Nilai ini tergolong tinggi untuk ukuran produk camilan berbasis rumahan. Apalagi pemuda lulusan Sekolah Tinggi Kepariwisataan ini awalnya hanya bermodal 50.000 saat pertama kali merintis Vegetadik. Tapi dengan kerja keras dan inovasi, usaha yang dirintis sejak 2017 lalu kini terus berkembang. Dan demi terus meningkatkan pangsa pasar, Hussein membuat produk keripik daun kersen ini dengan beragam rasa, seperti rasa balado, barbecue, dan rasa pedas. Jadi inilah Mbak proses terakhir finishing produk kami. Oh, jadi setelah diproses, daun kersen tadi dikemasnya di sini ya, Mas ya? Iya, betul banget Mbak. Dan ini adalah salah satu contoh produk seperti ini. Itu tujuannya untuk bisa tahan lama dan bisa untuk menarik pembeli. Kalau misalnya nggak dikemas di sini, itu kira-kira tahan berapa lama, Mas? Kalau di kemasan biasa itu biasanya 1 bulan Mbak. Kemasan pun menjadi salah satu aspek yang ia perhatikan. Menggunakan aluminium foil, keripik daun kersen ini bisa bertahan hingga 40 hari, meski tanpa tambahan bahan pengawet. Wedang jahe menjadi minuman yang disuka banyak kalangan. Nah, jika Anda salah satu pecinta minuman rempah ini, sirup jahe bisa menjadi pilihan. Mudah disajikan dan praktis. Tak dapat dipungkiri, minuman jahe adalah salah satu minuman yang banyak disukai masyarakat. Rasa pedas rimpang jahe nan segar dan kandungan herbalnya disuka karena bisa menjadi penghangat badan dan berkhasiat bagi kesehatan. Tapi karena alasan tidak telaten saat membuatnya, banyak orang urung menikmati minuman jahe. Tapi kini, segala kerepotan dalam membuat wedang jahe sirna dengan adanya inovasi dan kreasi pelaku UMKM.
Nah, disinilah tempat produksi minuman herbal sirup jahe emprit. Permisi Mbak. Mari Mbak. Sirup jahe emprit. Sirup jahe emprit ini dibuat dari murni jahe atau ada tambahan bahan lainnya sih Mbak? Ada tambahan lainnya kayak serai dan daun pandan. Terus proses pembuatannya gimana Mbak? Kalau mau lebih tahu langsung ke tempat produksi aja. Ini udah jalan 3 tahun Mbak, tidak tahu ya. Ini Mbak bahan-bahan sirup jahe emprit. Segala ada kerepotan jahe dalam emprit. membuat minuman jahe menjadi celah yang dicermati Elizabeth Berti. Ia membuat racian minuman berbahan jahe yang praktis dalam penyajiannya. Ya, warga Sorowajen Kecamatan Banguntapan ini membuat sirup jahe yang dikemas dalam botol nan praktis. Komposisinya pun terdiri dari beragam rempah sehingga menjamin aroma dan rasa yang khas. Ada daun pandan sebagai penambah aroma, sereh, daun jeruk, gula jawa sebagai pemanis, dan tentu saja rimpang jahe. Tapi jahe yang digunakan sebagai bahan baku utama sirup bukan sembarang jahe. Berti hanya menggunakan jahe emprit yang terkenal memiliki cita rasa pedas dan hangat di tubuh. Saya memilih jahe emprit. Jahe itu berbeda rasanya. Kalau saya menilai emprit itu pedas sekali, kecil, dan baunya juga sangat menyengat. Dalam proses pembuatannya, jahe emprit sebagai bahan baku utamanya dihaluskan dengan mesin penggiling. Tahapan ini dilakukan agar saripati jahe emprit lebih mudah dan cepat disarikan tanpa menyisakan ampas. Usai mendapatkan saripatinya, air saripati hasil perasan rimpang jahe selanjutnya dimasak bersama bahan-bahan lainnya. Proses ini dilalui untuk menyatukan beragam bahan baku demi mendapatkan rasa dan aroma yang segar, hangat, manis, dan wangi khas pandan. Selain itu, proses memasak air saripati ini berlangsung lebih dari 4 jam dan bertujuan agar masa konsumsi sirup jahe tahan lama. Paling tidak, sirup jahe ini bisa bertahan lebih dari 1 bulan. Saya melihat peluang sirup jahe ini sangat besar, terlebih untuk di angkringan, di kafe-kafe mereka sangat menggunakan minuman ini dan mereka mengenalkan dengan campuran seperti susu, teh, kopi, mereka selalu mix dengan jahe. Selalu mengutamakan bahan baku pilihan, Berti menggunakan ukuran kualitas dalam setiap produknya. Meski bisa mengejar keuntungan dengan memperbanyak air dalam pembuatan sirupnya, namun Berti tidak mau menurunkan kualitas sirup jahe empritnya. Perempuan 32 tahun ini menggunakan takaran setiap 1 kg jahe menjadi maksimal 5 liter sirup. Jumlah tersebut ia kemas menjadi 16 botol sirup ukuran 300 ml. Saya mengenalkan produk ini dengan door to door. Mungkin ketika saya pameran dapat kesempatan dari dinas pemerintah karena kita binaan mereka ya, mereka nggak harus langsung beli, tapi selang berapa waktu mereka pasti menghubungi untuk membeli, untuk menanyakan produk seperti itu. Menggunakan label sirup jahe sumber berkah, dalam sehari produksi, Berti mampu mengolah sirup jahe emprit sebanyak 400 kg atau sekitar 1.200 botol. Hasil produknya itu selain dipasarkan di sekitar DIY, juga dikirim ke Jakarta, Surabaya, hingga Bali. Namun usaha yang dirintis di rumahnya ini tidak serta-merta tumbuh dan berkembang. Berti sempat kesulitan memasarkan produknya, meski ia memasarkan dengan sistem door to door. Beruntung, ia beberapa kali difasilitasi pemerintah untuk mengenalkan produk sirup jahenya. Melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Elizabeth Berti mengikuti pameran di sejumlah tempat. Dan perlahan tapi pasti, sirup jahe sumber berkah mulai dikenal bahkan hingga ke mancanegara. Bagi kelas-kelas yang masih ada di rendah, kita panasi, kita perkuat, kita berikan dorongan, fasilitasi, dan kemudian dia akan tumbuh berkembang. Tetapi tidak kalah pentingnya setelah itu adalah fasilitasi pasar.
Jadi produk yang banyak kalau tidak ada fasilitasi pasar tentu juga tidak ada perkembangan yang baik. Sehingga promosi-promosi itu harus kita ikutkan. Bagi Elizabeth Berti, inovasi dan kerja keras adalah kunci dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Paling tidak, ia bisa mendapatkan hasil dari berjualan sirup jahe yang kini semakin besar peminatnya. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Sirup jahe emprit ukuran botol 300 ml dijual seharga Rp25.000. Sementara sirup ukuran botol 600 ml dibanderol Rp35.000. Jahe itu hanya untuk dimasak oleh kalangan ibu-ibu dan masyarakat. Saya ingin membawa jahe itu bisa dimanfaatkan selain untuk bumbu di dapur, bisa untuk minuman, bahkan untuk kue itu juga bisa. Nah, tadi udah nyobain kan Mbak cara produksinya bagaimana sirup jahe. Sekarang waktunya Mbak untuk nyicipin sirup jahe yang udah jadi. Silakan duduk Mbak. Kecintaan masyarakat akan minuman jahe menjadi berkah bagi Elizabeth Berti. Permintaan pasar pun tinggi karena banyaknya manfaat yang terkandung dalam rimpang jahe. Dari penghilang mual, anti peradangan, mengatasi gangguan pencernaan, pereda nyeri hingga penangkal sel kanker. Kami harus ada di tengah-tengah dari para UKM. Agar apa? UKM itu mempunyai suasana yang sejuk, bisa tumbuh. Agar tadi UKM-UKM yang tumbuh itu bisa di suasana yang bisa berkembang. Tidak kemudian yang besar memangsa kepada yang kecil. Kabupaten Bantul dikenal kaya akan keragaman kuliner. Dan ada lagi minuman yang menggunakan bahan rempah. Jika Anda ingin tahu, yuk ikuti saya. Ada kuliner warisan leluhur yang begitu terkenal di Komplek Makam Raja Mataram di Imogiri. Sebuah warisan kuliner yang berawal dari kebiasaan abdi dalam saat berjaga di Komplek Makam Keraton Kesultanan Agung. Namanya Wedang Uwuh. Memiliki warna dan aroma nan khas, Wedang Uwuh menjadi kuliner yang melegenda dan banyak disuka masyarakat. Dan kini tingginya animo masyarakat akan Wedang Uwuh menjadi celah bisnis bagi masyarakat. Wedang Uwuh siap seduh. Sebuah inovasi minuman tradisional demi meningkatkan pangsa pasar. Tapi, tahukah Anda kenapa sih minuman ini disebut dengan Wedang Uwuh? Nah Mas, kenapa sih minuman ini disebut dengan Wedang Uwuh? Disebut Wedang Uwuh karena terdiri dari rempah-rempah yang sudah dikeringkan. Kalau mau tahu prosesnya lebih lanjut, bisa kita lihat di dalam. Selalu ada kesibukan di sebuah rumah yang berada di Dusun Kuasen, Desa Sri Martani, Piungan, Bantul. Sejumlah orang meracik beragam rempah ke kemasan-kemasan plastik. Ya, inilah aktivitas di rumah produksi Progres Jogja yang dikelola Musyanif. Sebuah UMKM yang menekuni usaha pembuatan bahan wedang uwuh, minuman khas, warisan para abdi dalam keraton. Jika dicermati warnanya, tentu minuman ini terkesan aneh, bahkan jorok. Apalagi bagi yang belum mengenalnya. Ya, bagaimana mungkin uwuh yang dalam bahasa Jawa bermakna sampah dijadikan minuman? Tapi uwuh hanyalah istilah yang disematkan karena ragam rempah kering bak kumpulan sampah dalam komposisi minuman ini. Di antaranya adalah secang,
kayu manis, daun pala, dan daun cengkeh, serta rimpang jahe. Kami memilih wedang uwuh karena melihat potensi pasarnya yang tinggi dan juga bahan baku yang cukup melimpah. Meski namanya terkesan jorok, tapi komposisi bahan dalam wedang uwuh penuh ragam khasiat. Seperti disebut dalam banyak penelitian, jahe disebut sebagai penghangat badan, penurun kolesterol, dan pelancar peredaran darah. Bahan baku lainnya adalah daun pala yang mengandung bermacam zat pereda nyeri, meredakan perut mulas, dan mengatasi gangguan lambung. Ada pula secang yang lama dikenal sebagai anti kanker, obat batuk, dan radang. Sedangkan daun cengkeh dan kayu manis, selain menjadikan minuman lebih nikmat dan beraroma, juga memiliki sifat antioksidan. Dan sebagai pemanisnya, wedang uwuh menggunakan gula batu yang tidak membuang aroma, sekaligus rasa asli bahan-bahan ramuan. Nah, di sini proses pembuatan wedang uwuhnya. Oh iya, jadi menggunakan berbagai macam rempah-rempah ya Pak ya? Iya, daun cengkeh, daun pala, jahe, daun cengkeh, dan kayu manis. Jahenya dikeringkan ya Pak? Iya, betul. Untuk masyarakat Indonesia menyukai produk-produk yang berbahan baku dari alam. Jauh ini konsumen wedang uwuh banyak berasal dari Pulau Jawa dan luar Jawa. Secara komposisi wedang uwuh tetaplah mempertahankan resep para abdi dalam. Jika saat ini dikatakan berbeda, keberadaan rimpang jahelah yang sedikit berubah. Jika awalnya rimpang jahe dibakar sebelum dijadikan campuran wedang uwuh, saat ini dikeringkan menggunakan oven, baik oven alamiah menggunakan panas matahari ataupun oven elektrik. Penggunaan jahe yang dikeringkan ini selain agar lebih awet, juga dimaksudkan agar wedang uwuh lebih mudah dan praktis dalam penyajiannya. Konsumen tak perlu harus repot meracik dan tinggal menyeduh dengan air panas. Untuk membuat wedang uwuh dalam kemasan siap saji, kita melihat potensi pasar yang besar dan produk yang bisa tahan lama. Oleh karena kita memakai bahan-bahan yang sudah dikeringkan. Dirintis sejak tahun 2007 lalu, Musyanif merintis secara bertahap. Meski awalnya hanya bisa menjual tak sampai ratusan kemasan per bulan, namun kini usahanya berkembang pesat. Terlebih, Musyanif membuat inovasi beragam varian kemasan dan bentuk wedang uwuh agar semakin mudah disajikan. Dan setelah lebih dari 10 tahun berlalu, saat ini Progres Jogja mampu memproduksi lebih dari 1.500 kemasan perharinya. Peningkatan produksi ini tak lepas dari dorongan dan motivasi pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui Dinas Perdagangan, pelaku-pelaku UMKM yang tengah merintis usaha difasilitasi dalam sejumlah pameran. Upaya ini dilakukan agar pelaku UMKM terus berkembang dan mampu bersaing di pasaran. Seperti juga Progres Jogja, ribuan kemasan wedang uwuh mampu dipasarkan. Tak sebatas di wilayah Yogyakarta, pemasaran wedang uwuh produksi Progres Jogja kini tersebar hingga keluar daerah. Harganya pun cukup terjangkau, antara Rp3.000 hingga Rp4.000 per kemasan. Ayo warga Bantul, amati apa yang ada di sekeliling Anda. Itulah yang memungkinkan bisa menghidupi Anda. Inovasi, kreasi, mandiri untuk menuju pada sejahtera dan go internasional Kabupaten Bantul.